seorang imam perempuan, jika semua jamaahnya adalah perempuan tulen, maka posisinya ada di mana gitu ya. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah posisi imam perempuan adalah di antara makmum perempuan. Ini ada hadisnya, Anis Sauri dari As-Sauri, An Maisarah bin Habib An-Nahdi, dari Maisarah bin Habib An-Nahdi, An Ritoh al-Hanafiyah, dari Ritoh al-Hanafiyah, Anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ritoh ini cerita gitu ya bahwa Aisyah amat hunna menjadi imam sholat mereka, waqamas bainahunna fi sholatin maktubah. Jadi Aisyah menjadi imam, kemudian posisinya adalah berdiri di antara mereka, dan ini terjadi dalam sholat fardu. Ini ada terdapat dalam Musonaf Abdul Razak As-Son'ani. Selanjutnya, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tu'adzinu, bahwa beliau mengumandangkan adzan, watuqimu kemudian iqamah, wa ta'ummun nisa, kemudian menjadi imam bagi para perempuan yang lain. Kemudian posisinya di mana? Wataqumu wasatohunna, dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini terdapat dalam Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim. Selanjutnya, an Hujairah binti Husain, dari Hujairah binti Husain, dia berkata, amatna. Jadi Hujairah ini cerita bahwa amatna Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menjadi imam kami fi sholatil asar, ketika sholat asar, dan posisinya adalah qamas bainana. Dan Ummu Salamah sebagai imam, beliau berdiri di tengah-tengah kami. Ini juga terdapat dalam Musonaf Abdul Razak As-Son'ani. Selanjutnya, Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ta'ummul mar'atun nisa'a. Jadi seorang wanita jika mengimami jamaah wanita gitu ya, maka posisinya adalah taqumu fi wasatihinna. Posisinya adalah berdiri di tengah-tengah mereka. Ini juga terdapat dalam Musannaf Abdul Razak As-Son'ani. Selanjutnya Imam Nawawi, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, as-sunnah. Jadi sunnahnya adalah antaqifa imamatun nisa'i wasatohunna. Imam perempuan gitu ya, sunnahnya adalah berdiri di tengah-tengah jamaah wanita. Lima ruwiyah, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah wa Ummu Salamah. Sebagaimana ada riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwa beliau berdua amata nisaan, menjadi imam bagi para wanita, faqamata wasatahunna, dan mereka berdiri di tengah-tengah mereka. Selanjutnya Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 620 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan wa yusallin nisa'u jama'atan, dan wanita yang sholat berjamaah gitu ya, imamatuhunna fi wasatihinna, maka imamnya adalah berdiri di tengah-tengah mereka. Nasu alaihi Ahmad, dan ini pendapat yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal, wabihi qala Abu Hanifah, dan ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, yaitu perempuan berada di tengah-tengah makmum perempuan. Selanjutnya pendapat yang kedua, posisi imam perempuan di depan makmum perempuan. Jadi makmum perempuan, imam perempuannya di depannya gitu ya. Ini kita lihat perkataan dari Abu Husain Yahya bin Abil Khair bin Salim al-Imrani al-Yamani asy-Syafi'i, ulama dalam madhab Syafi'i juga, yang wafat pada tahun 558 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Bayan fil Madhab al-Imam asy-Syafi'i menyebutkan, fasunnah gitu ya, sunnahnya antaqifa imamatuhunna wasatohunna. Sunnahnya adalah imam wanita berdiri di tengah-tengah jamaah wanita gitu ya. Fa in taqaddamas alaihinna, namun jika imam perempuan tadi dia berdiri di depan sof jamaah perempuan gitu ya, wa sholat, kemudian sholat bersama mereka, kariha, jadi hukumnya adalah makruh, wa shohat sholatuhunna, namun walaupun hukumnya makruh tapi sholatnya tetap sah. Kama law waqafa imamur rajuli wasatohum, sebagaimana kalau seorang imam laki-laki berdiri di tengah jamaah laki-laki. Selanjutnya adalah Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf menyebutkan, wa idza sholati imra'atu binisa'in, jika seorang wanita menjadi imam gitu ya, sholat bersama wanita-wanita yang lain, qomat wasatohunna, maka dia berdiri di tengah-tengah mereka. Hadza mimma la niza'a fihi, adalah pendapat yang sudah tidak perlu diperdapatkan lagi. Ulama sepakat gitu ya, posisinya di tengah-tengah. Lakin gitu ya, namun lau sholat imamuhunna wa hunna khalfaha, namun jika mereka sholat gitu ya,
imamnya berada di depan shaf perempuan dan makmumnya di belakang imamnya, faswahi minal madhab, maka pendapat yang sahih dalam madhab adalah anna sholata tasih. Sholatnya adalah sah. Selanjutnya, wataqumu wasatahunna. Jadi Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi az-Zohiri, madhab az-Zohiri gitu ya. Dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, bil Asar, maaf, Al-Muhalla bil Asar, wataqumu wasatahunna gitu ya. Dan apakah imam perempuan itu berdiri di tengah-tengah jamaah gitu ya. Ali bin Hazm berkata, qala Ali, jadi Ali ini maksudnya Ali bin Hazm, mana alamu liman aiha minat taqaddam hujatan asal. Jadi kita tidak mengetahui adanya dalil yang melarang wanita menjadi imam berdiri di tengah-tengah jamaah perempuan yang lain. Jadi emang nggak ada larangannya gitu ya. Wa hukmuha indana taqaddama amaman nisa. Jadi menurut kami hukumnya adalah dia boleh berdiri di depan jamaah perempuan ya, karena emang nggak ada larangan gitu. Jadi boleh-boleh saja.